Suara kunci pintu yang beradu di belakangku terdengar seperti vonis mati. Di dalam kamar hotel mewah ini, bau cerutu dan alkohol terasa menyesakan. Aku berdiri mematung dalam gaun marun yang terlalu ketat. Sementara seorang pria asing menatapku seolah aku hanyalah barang dagangan yang sudah dibayar lunas. Demi angka-angka hutang yang menjerat leher, aku dipaksa menyerahkan sisa harga diriku malam ini. Namaku Maya. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana aku bertahan di titik terendah manusia sebelum akhirnya berani melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih karena sudah bersedia mendengarkan. Mari kita masuk ke bagian awal dari perjalanan hidupku yang penuh luka ini. Daster batik biru ini sudah sangat tipis. Warnanya pudar termakan cuci jemur yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi hanya kain lusuh ini yang membuatku merasa masih memiliki diri sendiri di dalam kontrakan sempit di pinggiran Jakarta ini. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, aku duduk di teras kecil belakang. Aku mencoba mencari ketenangan dari 3 pot plastik berisi tanaman sirih gading yang layu di ujung daunnya. Bau asap knalpot dari jalan tikus di depan mulai merayap masuk, bercampur dengan aroma nasi uduk dari warung tetangga yang biasanya membangkitkan selera makan. Namun kini hanya membuat perutku mual karena gelisah. Hidupku dulu tidak serumit ini. Aku hanya seorang istri yang bahagia dengan rutinitas sederhana. Sampai suamiku pergi selamanya dan meninggalkan tumpukan kertas sialan itu. Dia pergi membawa cintanya, tapi meninggalkan angka-angka merah yang terus membengkak setiap hari. Kini, suara deru motor di depan pagar bukan lagi tanda seseorang pulang membawa buah tangan, melainkan lonceng kematian bagi ketenanganku. Pagi itu, aku sedang menyesap kopi sachet murah yang terasa lebih pahit dari biasanya. Tanganku gemetar hebat saat memegang surat teguran ketiga yang sudah lembab oleh keringat dinginku sendiri. Mataku nanar menatap angka 25 juta rupiah yang tertulis di sana. Sebuah angka yang mustahil kucapai meski aku bekerja sampai tulangku rontok. Di luar, suara gedoran pintu kayu kontrakanku terdengar begitu keras. Seperti dentuman palu hakim yang sedang memvonis mati masa depanku. Aku melihat pantulan wajahku di cermin kusam ruang tamu. Mata coklat gelapku nampak sembab. Ada lingkaran hitam yang dalam di bawahnya. Rambut hitamku yang biasanya rapi kini berantakan, mencerminkan isi kepalaku yang kacau. Tinggi badanku yang hanya 160 cm terasa semakin mengecil di bawah tekanan langit-langit rumah yang rendah. Lalu, pintu itu terbuka paksa. Bang Rio berdiri di sana. Wajah perseginya nampak legam terbakar matahari. Kontras dengan kemeja flanel kotak-kotak merah hitam yang ia kenakan. Dia tidak berteriak seperti biasanya. Dia justru tersenyum. Sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya yang dingin. Dia melangkah masuk tanpa izin. Memenuhi ruangan sempit ini dengan aroma rokok dan parfum murahan yang menyengat. Jam tangan emas imitasinya berkilau saat dia menyentuh meja kayu satu-satunya yang kumiliki. 2 minggu kemudian, aku tidak lagi mengenakan daster biru itu di waktu senja. Bang Rio membawakanku sebuah gaun merah marun dari bahan sutra sintetis yang terasa dingin dan asing di kulitku. Gaun itu terlalu ketat, membuat napas yang sudah sesak karena ketakutan menjadi semakin sulit. Aku berdiri di kamar mandi sebuah hotel mewah di pusat kota, menatap bayanganku yang dipulas riasan tebal. Bibirku merah membara, menyembunyikan getaran yang tak kunjung hilang. Aku merasa seperti barang pajangan yang sedang disiapkan untuk etalase, bukan lagi manusia yang punya hak atas tubuhnya sendiri. Ingat Maya, 1 malam ini bisa menghapus bunga hutangmu untuk 3 bulan ke depan. Suara Bang Rio terdengar dari balik pintu, dingin dan menuntut. Dia tidak lagi memanggilku dengan nada kasihan. Aku adalah aset baginya. Aku melangkah keluar dan mendapati ruangan itu penuh dengan kepulan asap cerutu dan tawa pria berjas rapi yang baunya sangat tajam. Mereka adalah kolega Bang Rio, orang-orang yang punya kuasa dan uang untuk membeli harga diriku sepotong demi sepotong. Sepanjang malam, aku dipaksa duduk di antara mereka, membiarkan tangan asing menyentuh bahuku, mendengarkan lelucon kotor yang membuat telingaku panas. Setiap kali aku mencoba menjauh, kilatan lampu dari ponsel salah satu dari mereka mengingatkanku pada ancaman tersembunyi. Bang Rio merekam segalanya. Dia menjadikanku bahan sandraan agar aku tidak pernah bisa lari. Di sudut ruangan yang remang,
Aku melihat seorang pria muda berdiri diam. Dia berbeda dari yang lain. Dia mengenakan kaos polos abu-abu tua dan celana kargo. Wajahnya ramah namun garis rahangnya nampak tegang. Dia hanya menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada rasa iba yang tersirat di sana. Namanya Aris, salah satu anak buah Bang Rio yang biasanya hanya bertugas menjaga pintu. Dia adalah satu-satunya orang di tempat itu yang tidak menatapku seolah aku adalah hidangan makan malam. Ketika malam berakhir dan aku kembali ke rumah kontrakanku yang sunyi, aku menangis di bawah pancuran air kamar mandi sampai kulitku memerah. Aku berharap air itu bisa melunturkan rasa jijik yang melekat. Namun, keesokan harinya, Bang Rio datang dengan catatan kecilnya. Bukannya berkurang, angka hutangku justru bertambah karena biaya perawatan dan gaun yang ia berikan. Malam itu terasa lebih dingin. Aku berada di lorong hotel yang sama. Namun kali ini jiwaku terasa sudah pecah menjadi kepingan yang tak bisa disatukan lagi. Seorang pengusaha baru saja menghinaku habis-habisan di dalam kamar nomor 408. Aku berlari keluar, tidak peduli dengan sepatu hak tinggiku yang tersangkut di karpet tebal. Aku bersandar pada dinding dingin di pojok lorong yang sepi, merosot hingga terduduk di lantai. Isak tangisku pecah, bahuku berguncang hebat. Aku merasa seperti sampah yang dibuang setelah digunakan. Tiba-tiba, sebuah bayangan menutupi lampu di atasku. Aku mendongak dengan rasa takut yang sudah menjadi insting. Namun, bukan Bang Rio yang ada di sana. Itu Aris. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melepas jaket abu-abu tuanya dan menyampirkannya ke bahuku yang terbuka. Aroma jaketnya berbeda. Bau deterjen murah dan matahari, bukan bau cerutu atau alkohol yang menyesakkan. Cukup, Maya. Jangan teruskan ini. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Aris berlutut di depanku, matanya menatapku dengan ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku punya kuncinya. Aku muak melihatnya memperlakukanmu seperti binatang. Malam ini, saat mereka semua sedang merayakan kemenangan di bar, aku akan mengambil semuanya. Jantungku berdegup kencang, antara harapan dan ketakutan yang melumpuhkan. Kami menyelinap ke kantor pusat mereka, sebuah ruko tua di belakang pasar yang bau sampah. Aris bergerak cepat dengan tangan yang terlatih. Dia membobol laci meja besi Bang Rio. Di sana, di dalam map coklat kusam, tersimpan seluruh hidupku yang dirampas. Berkas hutang palsu dan kepingan disket berisi rekaman ilegal. Aris juga mengambil buku hitam besar yang berisi daftar semua pejabat yang terlibat dalam bisnis kotor ini. Ayo pergi. Aris menarik tanganku. Saat kami mencapai parkiran, lampu sorot dari 3 motor besar menyilaukan mata kami. Itu anak buah Bang Rio. Teriakan mereka memecah kesunyian malam. Aris mendorongku masuk ke dalam mobil tuanya. Deru mesin terdengar seperti raungan kemarahan. Ruangan kantor polisi itu terasa sangat dingin, dengan suhu pendingin ruangan yang menusuk hingga ke tulang. Bau kertas tua dan tinta printer memenuhi udara yang pengap. Aku duduk di kursi kayu keras, berhadapan dengan seorang polwan berwajah tenang yang menatapku dengan sorot mata penuh empati. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidak perlu lagi bersembunyi atau menundukkan kepala. Setiap kalimat yang kuucapkan rasanya seperti sedang mencabut duri beracun yang sudah terlalu lama tertanam di dalam dagingku. Di ruangan sebelah, aku bisa mendengar sayup-sayup teriakan kemarahan Bang Rio. Suaraku yang dulu membuat jantungku seolah berhenti berdetak, kini terdengar begitu malang dan tidak berdaya. Dia bukan lagi penguasa gelap yang ditakuti. Dia hanyalah seorang narapidana dengan tangan terborgol baja yang dingin. Saat aku melangkah keluar dari kantor polisi, fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya matahari pagi yang lembut menyentuh kulit wajahku, memberikan kehangatan yang sudah lama tak kurasakan. Aku kembali ke rumah kontrakanku dengan langkah yang terasa jauh lebih ringan. Hal pertama yang kulakukan adalah membuka lebar-lebar seluruh jendela kayu yang selama ini selalu terkunci rapat karena ketakutan. Aku membiarkan udara pagi yang segar masuk, menyapu habis aroma kecemasan yang selama ini mengendap di sudut-sudut ruangan. Aku mencuci daster batik biru kesayanganku, menjemurnya di bawah terik matahari, seolah tindakan sederhana itu adalah proses penyucian bagi seluruh masa laluku yang kelabu. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menyiram tanaman sirih gading di teras belakang, aku melihat sebuah mobil tua yang kukenal berhenti di seberang jalan. Aris berdiri di sana, bersandar pada pintu mobilnya. Dia tidak lagi mengenakan pakaian gelap yang menyeramkan.
Dia terlihat lebih tenang, meski ada gurat kelelahan yang dalam di matanya. Dia adalah pria yang mempertaruhkan nyawa untuk menarikku keluar dari sana. 6 bulan berlalu sejak pintu kayu itu terakhir kali digedor dengan kebencian. Sekarang, setiap fajar menyingsing, bukan lagi rasa sesak yang menyambutku, melainkan aroma kunyit, jahe, dan santan dari dapur kecilku. Aku membuka warung nasi rames sederhana di depan rumah. Suara dentingan sudip yang beradu dengan wajan menjadi musik baru yang menenangkan. Tanganku yang dulu gemetar memegang surat hutang, kini sibuk membungkus nasi dengan daun pisang yang harumnya membawa kesegaran. Aris selalu datang setiap sore, tepat saat aku mulai merapikan kursi-kursi kayu. Dia sudah tidak lagi memakai baju-baju gelap yang dulu membuatnya tampak dingin. Dia bekerja di sebuah bengkel motor tidak jauh dari sini. Biasanya, dia akan langsung membantu mengangkat karung beras seberat 25 kg atau menggeser meja-meja berat tanpa perlu diminta. Kami sering duduk berdua di teras belakang, ditemani 2 gelas teh hangat yang uapnya menari-nari di udara senja. Kami tidak banyak bicara soal masa lalu. Luka itu memang tidak benar-benar hilang. Terkadang aku masih tersentak jika mendengar suara motor yang berhenti mendadak di depan pagar. Namun, setiap kali ketakutan itu mencoba merayap kembali, aku melihat tangan Aris yang kasar karena kerja keras, dan aku tahu aku tidak lagi sendirian. Hidup masih terasa berat. Harga bahan pokok seringkali melonjak tak tentu arah. Tapi beban itu tidak lagi terasa mencekik leherku. Aku belajar bahwa kebebasan bukan berarti hilangnya masalah, melainkan kemampuan untuk menghadapinya tanpa rasa takut yang melumpuhkan. Aku sudah bukan Maya yang dulu ringkih dan pasrah. Luka-luka itu tetap ada sebagai bekas di hatiku. Namun mereka juga menjadi bukti bahwa aku telah melewati neraka dan berhasil pulang. Setiap orang memang membawa beban yang tak terlihat. Tapi sore ini, aku memilih untuk meletakkan bebanku sejenak dan menikmati hangatnya teh di tanganku. Hidup terus berjalan, dan untuk pertama kalinya, aku tidak sabar menunggu hari esok. Kini warung kecilku bukan sekadar tempat mencari nafkah, tapi bukti nyata bahwa aku telah berhasil merebut kembali kemerdekaan yang sempat dirampas. Bersama Aris, aku belajar bahwa masa lalu yang kelam tidak seharusnya menentukan hari esok yang terang. Pelajaran terbesarnya sederhana namun mendalam. Seberat apapun beban yang menghimpit, harga diri adalah satu-satunya harta yang tidak boleh kita biarkan terjual. Cerita ini memang sebuah karya fiksi. Namun aku susun dengan detak realitas agar kita semua waspada dan bisa mengambil hikmah dari setiap sisi gelap kehidupan. Terima kasih yang setulus-tulusnya karena kalian telah setia duduk di sisiku mendengarkan kisah ini sampai habis. Aku sangat ingin mendengar pendapat kalian. Jadi silakan tulis di kolom komentar tentang hikmah apa yang kalian dapatkan hari ini. Jangan lupa berikan like jika cerita ini menyentuh hati kalian, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi rasa di cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa lagi, tetaplah kuat apapun yang terjadi.